semuanya, selamat datang di podcast Sobat Sehatku. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait kesehatan di radiologi. Sebelum masuk dalam podcastnya sendiri, mari kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, selamat datang di podcast Sehat Bersama Radiologi. Di sini saya Namiratina Madina yang sebagai host yang akan memandu obrolan hari ini. Kebetulan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber spesial kita, yaitu Mbak Hikmah. Halo. Dan Mbak Tiara. Halo, selamat sore. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana akhir-akhir ini ada kendala atau gimana gitu? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Oh iya, kebetulan Mbaknya radiografer ya? Iya, betul. Terus Mbaknya yang pernah meriksa di radiografer? Pernah ya. Oh, untuk ke Mbak Hikmah dulu nih, selama jadi radiografer tuh rasanya gimana? Seneng atau ada yang susahnya juga atau gimana? Cukup menyenangkan ya, tapi kan kembali lagi ya sama orang masing-masing ya. Jadi kalau bagi saya pribadi itu cukup menyenangkan. Sebenarnya pekerjaan jadi radiografer itu ngapain aja sih? Kan saya dengar dari orang-orang itu banyak yang bilang kalau radiografer itu penyiar radio gitu-gitulah. Bisa nggak dijelasin menurut Mbaknya aja? Oh iya, saya izin menjawab ya Mbak. Nah jadi seorang radiografer itu kita itu melakukan persiapan pasien sebelum dia diperiksa oleh dokter gitu ya. Nah jadi kita juga itu membuat hasil citra yang akurat, detail gitu ya. Nah kenapa sih harus akurat dan detail? Nah kita itu biar nanti memudahkan seorang dokter melihat hasil citranya itu biar bagus dan dokternya juga mudah untuk mendiagnosa gitu. Oh gitu ya. Saya dengar juga nih dari orang-orang katanya radiologi itu nggak aman. Katanya radiasinya mandi radiasi gitu, terus bikin mandul juga. Itu sebenarnya benar atau gimana? Izin jawab ya. Jadi saya itu tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, apalagi kita itu kan hidup di era digital ya. Banyak mungkin ya searching atau melihat di berbagai sumber ya yang menyatakan seperti itu. Ya cuman kalau pengalaman saya sendiri, tenang aja, kalau di radiologi itu kita sebagai radiografer itu punya pelindung diri seperti apron namanya ya. Apron itu baju yang terbuat dari timbal gitu. Nah itu untuk melindungi kita sebagai radiografer. Nah itu untuk mengurangi paparan radiasi ke kita gitu. Dan juga saat kita melakukan pemeriksaan itu kita tuh tidak langsung berdekatan sama pasien, tapi kita itu ada di sebuah ruangan. Nah ruangan tersebut sudah dilindungi dari paparan sinar radiasi begitu. Jadi si pasien itu kita tempatin di atas meja pemeriksaan gitu. Nanti kita itu expose-nya itu di dalam ruangan tersebut. Jadi walaupun pakai radiasi, tapi pemeriksaannya tetap dijaga ya, tetap aman. Iya. Oh. Jadi dan juga ya gini, kalau kita mengikuti SOP atau protokol safety ya, mungkin kayak orang-orang bilang ya misal terkena radiasi bisa mandul, itu mungkin nggak akan terjadi selagi kita mengikuti safety dan protokol yang ada. Oh, oke. Saya juga mau tanya lagi nih, boleh nggak? Atau Mbaknya keberatan atau gimana? Guys, Ini saya kan dengar tuh dari orang-orang, dengan saya cari juga di internet, katanya alat-alat radiologi itu canggih-canggih. Nah, terus kalau boleh tahu nih, alat-alat radiologi itu apa aja gitu, yang biasa sering dipakai kalau pemeriksaan? Kalau di radiologi itu ada alat seperti alat konvensional, ada CT scan, ada MRI, ada USG, fluoroskopi, sama mamografi. Tapi di setiap alat itu punya fungsi masing-masing. Maaf, contohnya nih misalkan si pasien ini mau periksa payudara. Nah itu tuh udah ada alat sendiri namanya mamografi. Jadi tidak bisa pakai konvensional karena itu kan beda-beda fungsinya. Jadi begitu.
Oh iya, BTW nih, Mbak Hikmah. Ada nggak pernah ngerasain grogi atau gugup waktu pertama kali meriksa pasien gitu? Kayak pasien pertamanya Mbak Hikmah lah gitu. Izin menjawab ya. Mungkin bukan hanya profesi saya ya. Jadi mungkin semua profesi itu ketika pertama kali kerja nih pasti ngerasain yang namanya grogi ya. Apalagi di profesi saya yang bersentuhan langsung sama pasien gitu ya. Nah yang saya rasain pertama kali kerja itu ya pastinya grogi. Kenapa sih saya bisa grogi gitu ya? Nah yang pertama itu karena kita takut ya, takut salah memposisikan pasien, terus si pasien ini ngerasa tidak nyaman atau risih gitu, itu yang membuat kita tuh takut gitu. Tapi tidak menutup kemungkinannya itu grogi itu bisa hilang dengan sendirinya karena terbiasa dalam melakukan pemeriksaan gitu kan, step by step ya. Terus juga saya nih untuk mengatasi grogi itu saya nanya sama senior gitu kan, ada kan yang senior lebih duluan kerja di situ ya. Saya nanya-nanya gimana cara atasinya gitu. Jadi karena saya sudah terbiasa akhirnya grogi itu hilang dengan sendirinya. Saya mau tanya lagi nih, ini pertanyaan cukup seru dan menarik. Iya. Gini, kalau mbaknya lagi capek nih, capek kerja atau lagi capek pas mesti ngeperiksa pasien gitu, biasanya kan capek ya, butuh refreshing gitu. Biasanya mbaknya kemana gitu? Maksudnya ada tips buat semangat nggak dari mbaknya buat teman-teman kalau ada yang bekerja gitu, biar ngerasa capek, pengen refreshing gitu. Oke, izin menjawab ya. Kan beda-beda orang yang pasti punya refreshing masing-masing ya. Kalau saya pribadi itu paling healing gitu ya. Kalau ada waktu-waktu libur sama ya nongkrong-nongkrong yang kayak ngopi gitu ya sama teman-teman, sama ya kalau bener-bener lagi mumet banget ya minta solusi sama teman terdekat gitu, curhat ya. Terus kalau untuk tipsnya sih kita melihat aja kayak misalnya nih ngerasa capek banget atau aduh ngeluh ya, tapi kita lihat dulu gitu, kita sampai titik ini tuh lihat perjuangan kita gitu ya. Kita kan yang memulai gitu, yang ngambil jurusan ini gitu ya, jadi otomatis kita juga yang harus selesaiin. Maksudnya itu selesaiin itu kita lihatlah sekarang kita udah jadi apa begitu kan. Nah, susahnya kita dulu waktu kuliah kayak gimana gitu kan. Jadi ya mungkin itu sih biar kita itu lihat perjuangan terlebih dahulu gitu. Jadi ya capek boleh tapi terlalu ngeluh tuh gak usah. Mungkin jangan terlalu dipikirin banget ya. Iya. Dibawa enjoy aja. Enak juga kan healing pakai gaji sendiri gitu, ya kan? Apalagi tunjangannya ya. Iya, keren banget itu. Iya. Kalau untuk Mbak Tiara nih, ada tips nggak buat ke sobat ke teman-teman nih? Kalau ada yang mau periksa ke radiologi itu biar nggak takut, nggak terlalu kepikiran gitu. Ya buat teman-teman yang mau periksa ke radiologi itu jangan takut atau panik karena di sana pasti udah ada peraturannya juga dan nggak sembarang juga radiografer ngarahin kita kan, pasti juga dikasih solusi gimana baiknya kan. Nggak mungkin ya maksudnya kita ke radiologi itu mau mendiagnosis penyakit dan nggak mungkin juga mau menambah penyakit kan. Iya, Jadi betul. nggak perlu khawatir buat kalian yang mau periksa, nggak apa-apa, nanti bakal diarahin sama radiografernya gitu. Dengar tuh teman-teman, jadi kalau yang mau periksa ke radiologi nggak usah takut dan nggak usah panik. Dan kalau teman-temannya juga mau berminat untuk masuk ke radiologi bisa juga tuh, lumayan itu gajinya seperti kata Mbak Hikmah tadi kan. Oke, selanjutnya kita beralih untuk bertanya ke Mbak Tiara. Mbak Tiara, sebelumnya saya mau tanya nih, Mbaknya pernah periksa di radiologi ya? Iya betul, saya pernah. Kalau boleh tahu nih, gimana sih pengalaman Mbaknya pertama kali masuk ke ruangan radiologi? Apakah ada rasa takut atau gimana gitu? Ya, kalau masalah takut sih enggak ya, lebih ke bingung aja karena kan baru pertama kali juga periksa di radiologi. Di sana tuh baru masuk tapi langsung diarahin sama radiografernya, jadi nanti kita nggak bakal ada yang namanya kebingungan atau yang lain-lain. Pokoknya baru masuk nanti langsung dipanggil dan diarahin buat pemeriksaannya gimana aja gitu. Oh, jadi kita bakal diarahin aja Ya, gitu. bakal diarahin dan dikasih arahan buat nggak yang terlalu panik atau takut. Oh. Kan udah dijelasin. Oh, iya.
Bagus ya kalau gitu tuh. Terus saya mau tanya lagi nih ya, gimana waktu periksanya itu? Kan biasanya kalau periksa di rumah sakit itu kan ada cara-caranya ya, disuruh ini, disuruh itu. Terus gimana? Ada rasa nggak nyaman nggak waktu pas pemeriksaannya atau gimana? Kalau masalah nyaman gak nyamannya, kalau dari saya sih nyaman karena mungkin radiografernya cewek ya, sama cewek. Mungkin kalau radiografernya cowok barangkali ada yang gak nyamannya ya. Kalau saya kemarin itu radiografernya cewek, pas dipanggil radiografernya, maksudnya udah nyebutin data nama kita, itu langsung disuruh masuk dan langsung disuruh ganti baju pasien, dan diarahin juga setelah ganti baju pasien langsung disuruh ke alatnya gitu, dan langsung dikasih tahu arahannya. Tapi Mbak Ima pernah nggak sih kalau ini radiografer cewek meriksa pasien cowok kayak gitu tuh? Ya tidak menutup kemungkinan ya, pasti kan tidak bisa memilih nih karena kan kita sip per sip ya, jadi mungkin hari itu cewek gitu yang meriksa, terus pasiennya itu bisa jadi cowok gitu ya, dan kita kan harus profesional gitu. Yang penting harus izin ke ininya dulu ya, ke ininya jadi pasien. kalau kita setiap mau pegang pasien itu kan pasti kita mengucapkan mohon maaf, izin permisi begitu ya. Saya mau tanya lagi nih ke Mbak Tiara, ada nggak pernah ngalamin hal lucu waktu periksa di radiologi? Misalnya kayak waktu ngobrol sama petugasnya ada kejadian yang kayak wow gitu tiba-tiba gitu. Kalau kejadian lucu itu nggak ada ya, karena kemarin kan kebetulan yang meriksa saya itu anak PKL, jadi bukan yang radiografer ini, radiografer aslinya itu bukan. Jadi kalau ada hal yang lucu itu nggak ada, dan juga kalau untuk cerita kayaknya enggak juga sih, karena abis ganti baju pasien itu langsung diarahin buat ke tempat pemeriksaan, terus langsung diekspos, setelah itu tinggal nunggu hasil, jadi nggak ada pembicaraan atau membahas atau penjelasan itu nggak ada. Jadi cuma sekadar Jadi ini aja ya buat ngarahin. iya, ngarahin aja, nggak ada cerita yang lain. Terus kalau periksa tuh abis periksa nih atau lagi meriksa nih, ada rasa ini nggak, sakit atau gimana gitu? Kalau sakit enggak, tapi lebih sedikit ke panik ya, karena waktu ekspos itu ngerasa kayak ragu-ragu gitu pas radiografernya bilang mau kasih aba-aba kayak 1, 2, 3 itu kayak langsung aduh ini diapain, ternyata tuh kayak nggak nyampe 1 menit tuh radiografernya langsung bilang kayak udah selesai kak, udah. Jadi cuma segitu doang, padahal sebenarnya tuh ini ya ragu, maksudnya kayak agak panik takut diapa-apain, cuman udah setelah itu udah kok aman. Jadi nggak ada rasa sakit atau apa gitu ya? ada. Biasa aja ya? Iya. Itu pas yang banyak periksa itu berdiri atau Berdiri. Oh berdiri. Jadi cepet aja ya waktu Iya, periksanya? jadi nggak makan waktu yang lama, paling nggak nyampe 15 menit dari awal masuk sampai selesai pemeriksaan udah kayaknya 10 menit deh. Bagus ya. Berarti radiologi itu nggak menakutkan yang orang ini ya, Tergantung radiografernya juga kan menjelasinnya gimana. Tapi kalau ini kecuali ya pasien-pasien yang masih balita ya, yang masih kecil lah gitu, baru kita arahin kayak lelucuan dulu biar dia tuh tidak takut gitu kan. Tapi kalau yang udah dewasa kan kita masih bisa arahin biasa aja gitu. Terus kalau yang anak-anak nih meriksa, orang tuanya bisa masuk nggak gitu buat dampingin gitu? Bisa. Terima kasih ya Mbak Hikmah dan Mbak Tiara. Ya, sama-sama. Tadi itu wawasannya dan pengalamannya itu sangat bermanfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman sobat sehat yang nonton. Jadi teman-teman, kalau buat meriksa ke radiologi itu, jadi nggak usah takut lagi. Kalau dokternya nyaranin buat periksa aja. Soalnya nanti periksaan itu manfaatnya bakalan lebih besar dibanding resikonya seperti yang dikatakan Mbak Tiara tadi ya. Iya benar. Oke. Baik, terima kasih ya teman-teman sobat sehat yang telah mendengarkan podcast Sehat Bersama Radiologi bersama saya dan narasumber spesial kita pada hari ini. Semoga teman-teman dengar bakal jadi manfaat buat teman-teman dan bisa jadi motivasi juga buat teman-teman gitu. Oke, sampai di sini saja podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.